Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sekalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, kami dari kelompok 6 S1A jurusan Teknik Industri akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian sebuah presentasi yang telah sama-sama kami diskusikan dengan judul Paragraf dalam Bahasa Indonesia. Jadi, bagi teman-teman yang penasaran, apa sih paragraf itu? Apa sih fungsi dari paragraf? Apa aja sih yang membuat paragraf agar menjadi lebih baik, serta dengan jenis-jenisnya? Di sini, kami akan memaparkan hal-hal tersebut dengan baik dan tentunya dengan cara yang modern. Sebelum lanjut ke materi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya selaku moderator kali ini untuk memperkenalkan rekan-rekan yang ada di dalam kelompok 6 ini. Yang pertama, ada Muhammad Ziad Zaidan. Yang kedua, ada Gilang Dwi Anggara. Yang ketiga, ada Safrudin Digdo Pranoto. Yang keempat, ada Lendi Noptri Abdi Guntoro. Dan kelima, saya sendiri, Aji Rizky Pramudia. Dan yang terakhir, ada Muhammad Najib Satianto. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan masuk ke subjek yang pertama dari materi yang akan kami sampaikan kali ini, yaitu pengertian dan hakikat paragraf yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Zihad. Kepada Saudara Zihad, dipersilakan. Oke, terima kasih. Dan saya Muhammad Zaidan. Sebelum kita mengenal lebih jauh paragraf, di sini saya ingin menjelaskan pengertian dan hakikat paragraf. Nah, yang pertama, paragraf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dari garis baru atau dengan garis baru. Dan juga paragraf merupakan gagasan berbentuk serangkaian kalimat yang berkaitan atau saling berkaitan satu sama lain. Dan juga paragraf ini tuh bisa disebut sebagai wacana mini. Dan di sini tadi contoh yang saya berikan dan saya tandai bulatan merah. Dan jika teman-teman itu melihat ada tulisan yang masuk ke dalam atau menjorok ke dalam, itu biasanya disebut sebagai paragraf. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu paragraf menurut para ahli. Dan di sini menurut Kraft 2001, paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan antar kalimat satu dengan kalimat lainnya. Dan juga selanjutnya di sini menurut Gani 2013, yang intinya tuh paragraf itu merupakan kesatuan pikiran, satu kesatuan pikiran yang memiliki bagian-bagian dari kalimat-kalimat yang berhubung-hubungan secara utuh dan padu. Dan juga di sini ada paragraf menurut para ahli yang lain, yaitu menurut Sujito 2006, yang adalah paragraf itu merupakan ide pokok yang dikembangkan oleh kalimat-kalimat penjelas, atau ide-ide penjelasan tersebut tuh bisa dijelaskan baik secara deduktif ataupun induktif, yang secara sebab akibat ataupun sebaliknya, akibat sebab. Dan juga ada menurut Syafi'i 2010, paragraf itu merupakan piranti untuk berkomunikasi secara tertulis. Yaitu tuh menurut Syafi'i komunikasi digunakan sebagai alat komunikasi antara penulis dengan pembaca. Dan juga di sini yang ketiga adalah hakikat paragraf. Yaitu hakikat paragraf tuh sebenarnya tidak sesederhana yang dipikirkan. Dan juga hakikat paragraf itu merupakan miniatur dari suatu karangan. Dan karangan tersebut tuh mempunyai syarat-syarat. Syarat-syarat itu ada di dalam atau ada pada paragraf. Dan kita tuh harus tahu cara memahami seluk-beluk paragraf. Dan jika kita tahu seluk-beluk paragraf itu apa, berarti tuh kita juga bisa memahami miniatur dari sebuah bangun yang disebut karangan. Nah,
Intinya, hakikat paragraf itu atau paragraf itu merupakan dasar utama bagi kegiatan karang mengarang. Oke, terima kasih dan lanjut. Ya, terima kasih kepada Saudara Jihad. Sungguh pemaparan yang sangat baik. Subjek selanjutnya berjudul kriteria paragraf yang akan disampaikan oleh Saudara Gilang Anggara. Kepada Saudara Gilang, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria paragraf dan kerangka paragraf. Yang pertama adalah tentang kriteria paragraf. Menurut Tarigan, bahwa paragraf harus memenuhi persyaratan berikut ini. Pertama, isi paragraf hanya berpusat pada satu hal saja. Kedua, isi paragraf relevan dengan isi karangan. Ketiga, paragraf harus koheren dan menyatu. Keempat, kalimat topik harus dikembangkan dengan jelas dan sempurna. 5. Struktur paragraf harus bervariasi. Dan yang keenam, paragraf harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari syarat yang dikemukakan Tarigan, syarat yang bisa dipedomani pada penelitian ini adalah syarat pertama tentang keberpusatan isi paragraf dengan satu hal, syarat ketiga tentang koherensi dan kesatuan, dan syarat yang keempat tentang kejelasan dan kesempurnaan pengembangan pikiran utama. Sementara syarat kedua tentang relevansi isi paragraf dengan karangan, syarat kelima tentang variasi struktur paragraf, dan syarat keenam tentang kebenaran bahasa yang digunakan tidak akan dipedomani dalam penelitian ini. Kesesuaian isi paragraf dengan karangan, variasi struktur paragraf, dan kebenaran penggunaan bahasa memang harus diperhatikan pada saat menulis. Namun hal itu merupakan ketentuan yang lebih erat dengan hal di luar paragraf. Jadi dari pendapat Tarigan ini, persyaratan paragraf yang bisa digunakan adalah syarat kesatuan, koherensi, kesempurnaan, dan pengembangan. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang dapat menyampaikan pikiran dengan baik kepada pembaca. Adapun syarat dari paragraf yakni harus mempunyai syarat-syarat atau kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan di dalam paragraf berarti hanya terdapat satu gagasan utama atau satu topik utama di dalam satu paragraf. Gagasan utama harus bersesuaian dan tidak bertentangan dengan kalimat-kalimat lain di dalam paragraf. Apabila dalam paragraf tersebut terdapat satu saja gagasan atau penjelas yang menyimpang dengan ide pokok, maka paragraf tersebut dikatakan tidak memiliki kesatuan atau keutuhan. Yang kedua, kesinambungan. Kesinambungan di dalam paragraf diamati melalui hubungan antar kalimat yang sesuai dengan logika berpikir. Paragraf yang logis yang dapat dibentuk melalui penggunaan urutan yang wajar atau melalui pengulangan kata kunci. Selain itu, kesinambungan di dalam paragraf juga dapat terbentuk melalui penggunaan kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan kata sambung. Dengan demikian, semua kalimat yang ada pada suatu paragraf harus saling berkaitan dan saling mendukung. Bahkan agar paragraf tersebut memenuhi unsur kesinambungan, tidak boleh ada satu kalimat pun yang tidak memiliki kaitan dengan kalimat lainnya. 3. Kelengkapan. Gagasan utama atau kalimat topik di dalam paragraf dapat dipahami dengan mudah jika informasi yang ada disampaikan dengan memadai dan lengkap. Kelengkapan gagasan utama dapat dilakukan dengan mengembangkan kalimat penjelas. Paragraf dengan informasi yang lengkap juga dapat dibuat dengan melakukan pengulangan pada gagasan utama dari paragraf sebelumnya. Sebuah paragraf dapat dikatakan sebuah paragraf yang lengkap apabila memiliki kalimat topik, kalimat-kalimat penunjang, dan kalimat penyimpul. Keempat, keberurutan. Dalam menulis paragraf, penulis harus menggunakan pola penulisan yang menyampaikan informasi secara berurutan. Umumnya, penulisan paragraf dapat disusun dengan urutan waktu atau urutan tempat. Selain itu, pola penulisan juga dapat disusun berdasarkan urutan umum ke khusus atau urutan khusus ke umum. Penulisan paragraf juga dapat menggunakan pola pertanyaan ke jawaban, pola akibat ke sebab, ataupun pola sebab ke akibat. Paragraf dikatakan runtut apabila ide-ide yang diungkapkan dalam paragraf tersebut tersusun secara runtut atau urut dan sistematis, sehingga tidak ada ide yang melompat-lompat.
Adanya penyajian ide-ide secara urut dan sistematis akan memudahkan pembaca memahami pesan-pesan yang hendak disampaikan dalam paragraf tersebut. Dengan adanya penyampaian ide-ide secara berurutan dan sistematis pada suatu paragraf, pembaca akan mudah dan cepat memahami isi paragraf. Yang selanjutnya tentang kerangka paragraf. Yang pertama, gagasan utama. Gagasan utama merupakan ide pokok pikiran yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Gagasan utama biasanya berupa kalimat yang merangkum seluruh isi kalimat-kalimat lain dalam sebuah paragraf. Selanjutnya tentang gagasan penjelas. Gagasan penjelas merupakan gagasan yang menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas biasanya menjelaskan kalimat utama. Yang terakhir ditutup dengan kalimat penutup yang menyatakan kembali gagasan utama. Namun hal ini tidak begitu wajib karena tidak semua paragraf memberikan kalimat penutup, seperti penegasan kembali gagasan utama yang sudah diberikan di kalimat utama. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih kepada Saudara Gilang. Jadi begitu ya teman-teman. Paragraf itu memiliki syarat-syarat, yaitu 1. Kesatuan, 2. Kesinambungan, 3. Kelengkapan, dan yang keempat, keberurutan. Oke, subjek yang selanjutnya berjudul manfaat dan fungsi paragraf yang akan disampaikan oleh Saudara Safrudin Dikdo. Kepada Saudara Dikdo, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Moderator. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bab 3, manfaat paragraf dan fungsi paragraf. Manfaat paragraf. Dalam paragraf, pengarang dapat mengekspresikan keseluruhan gagasan secara utuh, runtut, lengkap, menyatu, dan sempurna, sehingga bermakna dan dapat dipahami oleh pembaca sesuai dengan keinginan penulisnya. Lebih daripada itu, paragraf dapat mendinamiskan sebuah karangan, sehingga menjadi lebih hidup, dinamis, atau energik, sehingga pembaca menjadi lebih bersemangat. Fungsi paragraf. Paragraf bukan hanya berkaitan dengan segi keindahan karangan saja, tetapi pembagian per paragraf memiliki beberapa fungsi dan kegunaan. Sebagai berikut. 1. Mengekspresikan gagasan. Maksudnya, paragraf dapat memberikan suatu gagasan atau perasaan melalui rangkaian kalimat yang disusun sehingga menjadi bentuk suatu kesatuan ide pokok. 2. Menandai peralihan gagasan baru. Maksudnya, setiap tulisan atau karangan terdiri dari beberapa paragraf, dan di dalam setiap paragraf tersebut terdapat gagasan yang berbeda namun masih berhubungan dengan ide pokok. 3. Memudahkan penulis dan pembaca. Maksudnya, dengan adanya paragraf, maka seorang penulis dapat lebih mudah dalam menuangkan gagasannya, dan pembaca lebih mudah dalam memahami jalan pikiran penulisnya dan memahami ide pokok di dalam suatu tulisan paragraf tersebut. 4. Membantu pengembangan topik. Maksudnya, pengembangan topik tulisan dalam bentuk yang lebih kecil akan lebih mudah disampaikan melalui pembagian paragraf, dan juga sebagai alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikirannya secara sistematis. 5. Mengendalikan variabel paragraf. Mengendalikan variabel paragraf juga memudahkan penulis untuk mengendalikan variabel di dalam karangannya sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Dikdo. Sungguh pemaparan yang sangat baik. Oke, langsung ke subjek selanjutnya yang berjudul ciri-ciri paragraf, yang akan disampaikan oleh Saudara Lendi Noptri. Kepada Saudara Lendi, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator kita. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bab 4, ciri-ciri paragraf, dan bab 5, unsur-unsur paragraf. Ciri-ciri paragraf. Paragraf memiliki beberapa ciri-ciri seperti di bawah ini. 1. Letak baris pertama agak menjorok ke dalam. Biasanya mencapai 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. 2. Memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. 3. Memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. 4. Memiliki satu kalimat topik utama saja dalam sebuah paragraf. 5. Sementara yang lainnya merupakan kalimat penjelas yang berfungsi menguraikan dan menjelaskan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. 6. Beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. 7.
diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. 8. Memenuhi beberapa kriteria paragraf yang baik, yaitu kesatuan, kohesi, kepaduan, koherensi, kelengkapan, dan kevariasian. Terima kasih Saudara Lendi untuk pemaparannya. Subjek selanjutnya yaitu unsur-unsur paragraf yang akan dibawakan kembali oleh Saudara Lendi. Kepada Saudara Lendi, dipersilakan lagi ya. Bab 5. Unsur-unsur paragraf. Unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangun di dalam paragraf. Unsur pembangun paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Misalnya, kalimat utama tanpa kalimat penjelas tidak akan membentuk paragraf yang sempurna. Berikut unsur-unsur paragraf yang perlu diketahui. 1. Topik atau gagasan utama. Unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Topik atau gagasan utama bisa dibilang unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Intinya, gagasan utama layaknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama yang biasanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Namun, ada pula paragraf yang gagasan utamanya berada di awal dan di akhir sekaligus. Selanjutnya, gagasan utama diperkuat dengan kalimat penjelas setelah kalimat utama. 2. Kalimat utama. Kalimat utama umumnya diletakkan secara pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Kalimat utama sendiri merupakan kalimat yang berisi pokok utama sebuah paragraf. Sementara itu, kalimat penjelas adalah rincian dari kalimat utama. 3. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Selanjutnya, kalimat penjelas atau pendukung. Kalimat pendukung merupakan salah satu jenis kalimat yang umumnya bertindak sebagai penjelas atau penguat bagi gagasan utama yang terkandung di dalam kalimat utama. Kalimat ini sendiri umumnya bersifat spesifik. Seperti yang juga disebutkan di atas, kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data kelengkapan seperti opini, fakta, contoh, argumen, atau data yang valid. Semakin banyak klausa utama dalam sebuah paragraf, maka akan semakin baik pula paragrafnya. Karena kebenaran yang ada didukung atau dibuktikan oleh kalimat-kalimat penjelas ini. Ciri-ciri kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini agar lebih mudah mencarinya mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu kalimat ini umumnya tidak bersifat otonom. Biasanya menjelaskan atau mendeskripsikan topiknya. Membutuhkan kata penghubung atau bahkan misalnya contoh untuk mewujudkan koherensi atau tautan antar kalimat. Memiliki kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Umumnya terdapat konjungsi atau kata penghubung antar kalimat. Tidak bisa berdiri sendiri karena artinya akan berbeda jika dipisahkan dengan kalimat lainnya. 4. Konjungsi. Unsur yang berikutnya adalah konjungsi. Menurut Taufikur Rahman, dalam buku teks dalam kajian struktur dan kebahasaan 2018, konjungsi atau kata penghubung merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kalimat, antar klausa, serta antar paragraf. Sementara menurut buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, karya Mulyono dan kawan-kawan, konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan atau bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Singkatnya, konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung.
Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intra-kalimat dan konjungsi antar-kalimat yang dijelaskan sebagai berikut. A. Konjungsi intra-kalimat. Konjungsi intra-kalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat, misalnya dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lain. Sedangkan dalam buku Mulyono dan kawan-kawan, konjungsi intrakalimat dilihat dari perilaku sintaksisnya dalam kalimatnya. Dapat dibagi kembali menjadi 3 macam, di antaranya 1. Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi koordinatif agak berbeda dengan konjungsi lain karena fungsinya tak hanya menghubungkan klausa, namun konjungsi ini juga dapat menghubungkan kata. 2. Konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frase atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata, frase, atau klausa yang dihubungkan. 3. Konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat dari induknya. B. Konjungsi antar kalimat. Berbeda dengan konjungsi intrakalimat, konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Misalnya, jadi, oleh karena itu, namun. 5. Penegas. Unsur yang terakhir yaitu penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Contoh-contoh gagasan utama beserta letaknya. A. Contoh gagasan utama di awal paragraf. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Gagasan utama paragraf tersebut adalah tidak perlu stres menghadapi pensiun. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama, orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Hal ini diperkuat dengan adanya kalimat penjelas di kalimat terakhir yang berbunyi, tentu, orang tidak akan terkena stres. Contoh kalimat utama adalah sebagai berikut. 1. Beberapa kuliner tradisional mengalami sejumlah inovasi, tak terkecuali dengan cilok. 2. Jajanan tradisional khas Bandung ini kini tak hanya disajikan dengan cara dikukus saja. 3. Melainkan kini cilok bisa diolah dengan cara dikuah, digoreng, bahkan dibakar. Salah satu varian cilok tersebut adalah cilok goreng. 5. Seperti namanya, varian cilok ini dibuat dengan cara digoreng lalu diberi sejumlah bumbu penyedap. 6. Adapun bumbu-bumbu tersebut antara lain bumbu kacang, bubuk kacang, dan bubuk cabai. 7. Jajanan ini cukup populer di Bandung dan bisa ditemui di hampir setiap sudut jalan di kota Bandung. Pada paragraf di atas, kalimat 1 yang di garis bawah adalah kalimat utama, sementara itu kalimat 2 hingga 7 merupakan kalimat penjelas dari kalimat nomor 1 tersebut. Contoh konjungsi intrakalimat. Contohnya, kami menyiapkan jaket dan kaos kaki sebelum pergi ke Malang. Kami membawa payung agar tidak terkena hujan. Kata ibu, sediakanlah payung sebelum hujan. Contoh konjungsi antar kalimat. Contohnya, hari ini kota Malang diguyur hujan deras. Oleh karena itu, kita harus membawa payung di tas saat sedang keluar rumah. Kemarin dia menyatakan cinta padaku.
Namun, karena ingin fokus pada pelajaran, aku menolaknya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Lendi untuk pemaparannya. Jadi teman-teman, unsur-unsur pembentuk paragraf yaitu 1. Gagasan utama, 2. Kalimat utama, 3. Kalimat penjelas, 4. Konjuksi, dan yang kelima, kalimat penegas. Oke teman-teman, kita masuk ke subjek yang terakhir, yaitu jenis-jenis paragraf yang akan disampaikan oleh Saudara Najib Satianto. Kepada Saudara Najib, dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Satianto dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat utamanya. Letak kalimat utama bisa menentukan jenis dari suatu paragraf, jadi tidak hanya dengan menganalisis dari sifat dan tujuan dari sebuah paragraf. Berikut ini adalah beberapa jenis paragraf yang didasarkan dari posisi kalimat utamanya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf ini letak kalimat utamanya adalah di awal paragraf. Contoh dari paragraf deduktif. Teknologi digital merupakan teknologi yang proses operasinya berjalan secara otomatis bersamaan. Dengan pemanfaatan proses komputerisasi, pada dasarnya teknologi digital sekedar proses perhitungan sangat cepat yang memproduksi semua bentuk-bentuk info sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. 2. Paragraf induktif. Kebalikan dari paragraf deduktif, paragraf induktif kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Contoh kalimat dari induktif. Belajar dengan sistem kebut semalam menjadi hal yang tidak baik. Apalagi kalau keesokan harinya adalah hari ujian dan malam hari itu kami baru saja belajar sampai menjelang pagi. Akibatnya adalah kamu yang mengalami kantuk waktu mengerjakan soal-soal ujian. Oleh sebab itu persiapan menjadi hal yang perlu sebelum melaksanakan ujian. 3. Paragraf campuran. Dari namanya saja mungkin Anda sudah mengerti maksud dari paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Contoh dari paragraf campuran. Membaca adalah langkah awal yang paling baik untuk menguasai ilmu pengetahuan. Kamu mampu menaikkan penguasaan sebuah ilmu bersama dengan membaca. Bila kamu berkenan pintar di bidang hukum, lumayan bersama dengan membaca buku-buku hukum. Ingin memiliki ilmu perihal kesehatan, lumayan baca buku-buku kesehatan. Begitu terhitung ilmu-ilmu yang lain, lumayan bersama dengan langkah membaca buku-buku yang berhubungan erat bersama dengan ilmu tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa membaca merupakan langkah awal yang paling baik untuk menguasai ilmu pengetahuan. 4. Paragraf ineratif. Jika tadi ada paragraf yang kalimat utamanya ada di awal, di akhir, dan di awal dan akhir, paragraf ineratif berbeda dengan semuanya. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Kalimat pendukungnya mengapit kalimatnya mengandung gagasan utama. Contoh dari paragraf ineratif. Buahnya bulat seperti bola. Kulit buahnya keras seperti batu. Inilah buah kawis yang daging buahnya berwarna hitam. Jika diseduh bersama air, rasanya mirip minuman bersoda rasa cola. Jenis paragraf berdasarkan isi paragraf. Selain bisa dibedakan dari letak kalimat utamanya, jenis paragraf juga bisa dibedakan berdasarkan isi paragraf. Apa saja jenis paragraf yang berdasarkan isi paragraf? Berikut ini adalah pembahasannya. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu hal. Paragraf ini sangat mudah ditandai dengan adanya tokoh dan urutan waktu atau alur. Berikut ini adalah contoh dari paragraf narasi. Kemarin pagi Adi berangkat ke sekolah secara tergesa-gesa. Ia bangun kesiangan karena semalam ia tidur terlalu larut karena bermain game dengan asyik. 2. Paragraf deskripsi. Jenis paragraf yang satu ini adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal.
jenis ini akan membawa pembaca seakan-akan berada pada kondisi paragraf yang digambarkan pada teks. Paragraf ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu ciri-ciri, tempat, suasana, dan lain-lain. Contoh dari paragraf deskripsi. Pohon pisang berbeda dengan pohon yang lain. Batangnya tidak berkayu. Setelah buah pisang mulai tumbuh, jika jantung pisang tidak dipotong akan membuat buah pisang membusuk. Setelah pisang dipanen, pohon pisang tidak bisa berbuah lagi dan akan membusuk. Sebelum membusuk, pohon pisang akan menumbuhkan tunas di sampingnya. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf yang satu ini mungkin cukup mudah untuk dimengerti. Singkatnya, jenis paragraf eksposisi menjelaskan tentang tata cara, pengertian, jenis-jenis, manfaat, proses, dan lain-lain. Contoh dari paragraf eksposisi adalah sebagai berikut. Cara membuat soda gembira cukup mudah. Tuangkan susu cair secukupnya pada gelas. Tuangkan sirup frambozen secukupnya, lalu tambahkan soda putih, lalu aduk sampai merata. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi berisi tentang pendapat dan tanggapan dari sebuah peristiwa atau sebuah tema. Paragraf jenis ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang apa yang ada dalam peristiwa tersebut. Contoh dari paragraf argumentasi. Menurut para ahli, pemakan pisang bisa mengganjal perut dari rasa lapar. Ini karena buah pisang mengandung karbohidrat yang tinggi serta vitamin A. Tak heran jika Anda memakan satu buah pisang sudah terasa kenyang. 4. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan paragraf yang isinya berwujud ajakan kepada pembaca supaya mau melaksanakan hal yang dibahas di dalam paragraf. Paragraf persuasi ditandai dengan lebih dari satu kata yang intinya berwujud ajakan. Kalimat ajakan biasa dituliskan dengan kata-kata ayo, mari, aku, mengajak, dan lain-lain. Contoh dari paragraf persuasi adalah sebagai berikut. Kelapa adalah pohon sejuta manfaat. Buahnya bisa untuk bahan minuman. Batangnya digunakan sebagai bahan bangunan. Akarnya sangat kokoh untuk menahan abrasi dan erosi. Namun sekarang pohon kelapa sudah mulai berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, mari kita menanam pohon kelapa. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Najib untuk pemaparannya. Jadi teman-teman, jenis paragraf itu dipecah menjadi dua ya, sesuai yang sudah dipaparkan oleh Saudara Najib, yaitu 1. Jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Yang kedua, berdasarkan isi paragrafnya. Mantap memang Saudara Najib. Tidak disangka juga, saking serunya, kalau kita sudah sampai di akhir video. Jadi teman-teman sudah tahu kan ya, apa sih paragraf itu? Apa sih yang menyusun paragraf agar menjadi baik? Apa saja sih jenis-jenis paragraf itu? Untuk itu, akhir kata, saya mewakili rekan-rekan kelompok 6 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai akhir. Kami pun tidak lupa meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga pemaparan presentasi kami dengan judul utama Paragraf dalam Bahasa Indonesia bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa ya, untuk di-like video ini, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.